wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Segala puji hanya milik Allah, segala zat yang maha syukur yang telah memberikan beribu nikmat yang tidak terukur, nikmat iman dan Islam, sampai nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul untuk menuntut ilmu. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya dan petunjuknya hingga hari kiamat nanti. Amin. Ahlan wa sahlan kepada akhwat yang sudah bergabung di acara ini. Insya Allah kajian kitab 100 pesan Nabi untuk para wanita akan diadakan rutin 2 kali dalam 1 bulan, yakni pada hari Ahad pekan kedua dan keempat. Adapun hari ini, pekan kelima sebagai pertemuan perdana kita. Insya Allah pada akhir acara nanti akan ada door prize bagi peserta yang bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan tepat. Teknisnya, moderator akan membacakan pertanyaan, kemudian peserta yang bisa menjawab boleh langsung raise hand. Dimohon untuk tidak membuka mic terlebih dahulu sebelum diperkenalkan oleh moderator. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan profil singkat pemateri kita pada acara ini. Ustadz Maksum Badruzzaman LC. Beliau salah satu lulusan Universitas Al-Andalus San'ah, Yaman, dan Markas Dakwah Al-Ilmi San'ah, Yaman. Kemudian beliau juga pernah belajar di Halaqah Quran Masjid Nabawi, dan saat ini beliau aktif sebagai pemateri kajian dalam Waisal TV dan kajian ilmu di beberapa majelis di Jabodetabek. Sekian maklumat dari kami. Selamat menuntut ilmu. Dan kepada Fadilatul Ustadz Maksum, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Baik. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji nama Allah Subhanahu wa taala dengan asma-asmanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kemudian kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan kasih sayangnya dan atas nikmat kesempatan yang Allah berikan sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu di ruang online ini
dalam rangka menuntut ilmu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahasan kita adalah 100 nasihat Nabi Muhammad SAW untuk wanita. Ini adalah kajian ataupun pokok bahasan yang sangat penting yang harus diketahui oleh setiap muslimah, bahkan bukan muslimah saja yang harus mengetahui nasihat-nasihat ini. Lebih luas lagi, maka para muslim, lelaki muslim, baik itu seorang ayah, kemudian seorang suami, seorang kakak, ya, dan seorang saudara, maka mereka pun harus mengetahui nasihat-nasihat ataupun wasiat-wasiat Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan wanita. Karena mereka adalah pelindung bagi para wanita. Karena mereka adalah wali bagi para wanita. Nah, karena itu ketika ada kajian ya, yang bertemakan wanita, seharusnya para lelaki pun semangat menuntut ilmu dalam masalah ini. Karena dia adalah pemimpin, sebagaimana terutama suami, ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi", bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa-apa yang dipimpinnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya bahwa seorang suami adalah pemimpin di dalam rumah tangganya, pemimpin bagi istrinya, ya, pemimpin bagi anak-anaknya, terkhusus putri-putrinya. Demikian juga wanita atau istri. Istri adalah pemimpin juga, pemimpin di dalam rumah suaminya. Maka melalui hadis ini, ya, sebenarnya bahasan ini tuh seharusnya tidak diperuntukkan atau dikhususkan untuk wanita saja, tetapi harus diketahui dan dipelajari secara umum oleh kaum muslimin. Ketika saya melihat buku 100 nasihat Rasulullah SAW, maka yang langsung terbayang di benak saya bahwa memang nasihat ini adalah bagian dari din, bagian dari agama, ya. Ataupun agama ini adalah nasihat. Ini pun sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, ya. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Maka sebelum kita membahas langsung isi buku tersebut, maka saya ingatkan bahwa memang Rasulullah SAW menjadikan agama ini ataupun memaknai secara umum agama Islam ini adalah nasihat, ya. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW diriwayatkan Imam Muslim dari jalur Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dinu an-nasihah." Agama itu adalah nasihat. Kemudian para sahabat saat itu yang mendengar sabda ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qulna liman?" Maka kami pun bertanya, untuk siapa atau bagi siapa? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lillahi," ya, lillahi, kemudian wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa amatihim. Itu agama itu nasihat
bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi kitab-kitabnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Oleh karena itu, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berpesan, ya, sehingga pesan-pesan ini dibukukan. Salah satunya buku yang akan kita bahas, 100 nasihat Nabi Muhammad SAW untuk wanita. Maka memang kandungan Islam itu adalah hampir seluruhnya nasihat. Karena dari hadis ini para ulama menyebutkan sedikitnya dua pendapat. Ya, yang dimaksud ad-dinu an-nasihah, bahwa seluruh kandungan agama Islam itu adalah nasihat. Ya. Yang kedua, sebagian besarnya adalah nasihat. Dan ini seperti beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti al-hajju arafah. Ya. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Rasulullah SAW menjadikan penyebutan Arafah dalam hadis ini karena wukuf di Arafah itu adalah rukun yang tidak bisa tergantikan. Sehingga barang siapa yang tidak bisa wukuf di Arafah, maka tidak ada haji baginya. Hajinya tidak sah. Begitu pula dalam hadis ini, ad-dinu an-nasihah. Rasulullah SAW menjadikan nasihat ini sebagai inti ataupun intisari dari seluruh ajaran Islam. Yang perinciannya tadi, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa amatihim. Bagi Allah, kemudian kitab-kitabnya, dan bagi Rasulnya dan para pemimpin kaum muslimin serta rakyatnya. Yang dimaksud dengan nasihat bagi Allah di sini tentunya berbeda dengan nasihat untuk kaum muslimin. Para ulama menyebutkan nasihat bagi Allah maksudnya adalah kita meyakini dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Kemudian nasihat bagi kitab-kitabnya, kita beriman terhadap seluruh kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berusaha menjalankan apa-apa yang dikandung di dalam kitabnya. Kemudian bagi Rasulnya, kita pun beriman terhadap Rasulullah SAW dan mencintai Rasulullah SAW dan berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Sedangkan nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin, ya, ini adalah nasihat berupa ajakan-ajakan kebaikan. Begitu pula terhadap rakyat-rakyatnya, bahwa Islam ini mengajarkan, mengarahkan, menuntun kepada jalan kebaikan. Nah, ini adalah di antara beberapa makna nasihat, ya, yang disampaikan oleh para ulama sebagai pembuka bahwa ternyata kandungan ajaran Islam itu bisa jadi seluruhnya adalah nasihat, ataupun sebagian besarnya ataupun intinya adalah nasihat kepada kita semua. Kemudian yang berkaitan dengan kitab ini pun, ya, saya teringat dengan sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dila'in wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu fa in dhahabta tuqimaha kasartaha wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira.
Di sini Rasulullah SAW berpesan ataupun memberikan nasihat ya, kepada kita semua. Jika diterjemahkan ya, hadis ini, maka terjemahannya kebanyakan menyebutkan berbuat baiklah kepada wanita. Istausu bin nisa khaira. Berbuat baiklah kepada wanita. Tapi kalau kita melihat langsung penterjemahan dari bahasa Arab ya, melalui kamus-kamus bahasa Arab, salah satunya kamus bahasa Arab Al-Mu'asirah, jadi kamus kontemporer yang ditulis saat ini, yang dimaksud dengan istausu bin nisa, di situ terdapat huruf ta dan sin ya. Itu artinya terimalah. Sedangkan wasa ya, artinya adalah wasiat. Istausu itu berasal dari kata wasaya, wasiat ya. Maka sebenarnya penterjemahannya ya, artinya terimalah wasiatku tentang wanita. Terimalah wasiatku dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Namun diterjemahkan secara secara global saja, maka biasanya diterjemahkan berbuat baiklah kepada wanita. Tapi sebenarnya Rasulullah SAW menyebutkan terimalah wasiatku ya, dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Nah, ini pun sebagaimana disebutkan oleh Syekh Khalid As-Sabt, disebutkan bahwa wazan istaf'ala lit-talab ya, kebanyakan kata-kata dalam bahasa Arab ya, yang polanya istaf'ala seperti istighfar. Istighfar itu meminta ampunan. Begitu pula istausu artinya terimalah permintaan dari Nabi Muhammad SAW kepada kita semua untuk menerima wasiat ya, yang berkaitan dengan wanita. Kenapa? Alasannya karena Rasulullah SAW bersabda, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dalam keadaan bengkok, karena diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ya. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, jika engkau berusaha meluruskannya, ya, maka engkau akan mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, maka dia akan tetap bengkok. Maka terimalah wasiatku dengan baik hal-hal yang berkaitan dengan wanita ini. Nah, oleh karena itu, dua hadis ini bisa jadi yang melatar belakangi ya, penulisan buku 100 wasiat atau 100 nasihat untuk wanita. Ya. Karena terlalu sering ya Rasulullah SAW itu memberikan nasihat, terutama nasihat-nasihat kepada lelaki tentang masalah-masalah wanita. Terlalu sering Rasulullah SAW memperingatkan para lelaki tentang hal-hal ya, atau untuk berbuat baik kepada wanita. Salah satunya yang paling kita kenal, misalkan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya atau istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Lihat Rasulullah SAW di sini menjadikan standar kebaikan bagi seorang suami ataupun seorang lelaki, ya, itu dilihat dari akhlaknya, dilihat dari tingkah lakunya, dilihat dari tutur katanya, dilihat dari bagaimana dia bermuamalah dengan wanita. Ya. Oleh karena itu, tadi bisa jadi yang menjadi latar belakang penulisan buku ini, salah satunya tadi karena ad-dinu an-nasihah, karena agama itu adalah seluruhnya nasihat,
Kemudian yang kedua, sabda ini. Karena Nabi Muhammad SAW memberikan wasiat kepada kita, khususnya kepada para lelaki, untuk menerima wasiat dengan baik tentang permasalahan wanita itu, wanita muslimah. Kemudian di riwayat yang lain, ya, Al-Bukhari juga meriwayatkan al-mar'atu kaddila'i in aqamtaha kasartaha. Jadi wanita itu seperti tulang rusuk jika engkau luruskan, ya. Jika engkau tegakkan, engkau akan mematahkannya, ya. Wa in istamta'ta biha. Dan jika engkau bersenang-senang dengannya, engkau akan mendapat kesenangan dengannya. Wa fiha iwajun. Tetapi di dalamnya akan selalu terdapat kebengkokan. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi seorang wanita, ya, bahwa sabda Rasulullah SAW, dan dia adalah as-sadiqul masduq, orang yang terpercaya, pilihan Allah Subhanahu wa taala yang benar dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah menyebutkan, ya, salah satunya dalam hadis yang saya sebutkan barusan, ya, bahwa wanita itu seperti tulang rusuk, jika ingin diluruskan, ya, maka kita akan mematahkannya. Walaupun kita bisa bersenang-senang, ya, kita bisa mendapatkan kebahagiaan, ya, tapi kata Rasulullah SAW, tetap sesempurna apapun di situ ada kebengkokan, ya, yang timbul ataupun yang terdapat dalam diri seorang wanita. Dan ini tidak boleh dipungkiri oleh seorang wanita. Jangan beranggapan, saya merasa, enggak, gitu ya. Mungkin saya tidak termasuk kandungan hadis tersebut. Tapi ini adalah perkataan Rasulullah SAW yang tidak berkata kecuali dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa ma yantiqu 'anil hawa. Makanya para ulama, ya, menyebutkan, salah satunya Syekh bin Baz rahimahullah, ya, kalau saya tidak keliru. Jadi sehebat apapun wanita, ya, ataupun setinggi apapun wanita, sepintar apapun wanita, sesukses apapun wanita, ya, maka dia harus sadar bahwa di dalam jiwanya pasti ada sedikit kebengkokan yang harus tetap diluruskan. Apakah oleh ayahnya sebagai wali, ya, apakah oleh suaminya, apakah oleh kakaknya, ya. Dan ini harus menjadi sebuah keyakinan sehingga wanita itu selalu tetap dalam keadaan waspada terhadap jiwanya, waspada terhadap keadaan agamanya, ya. Dan tidak menjadikan wanita ini menjadi sombong, ya, lupa diri, ya, merasa diri benar, ya, tapi kembali lagi terhadap sabda Nabi Muhammad SAW, ya, bahwa di dalam jiwa seorang wanita itu akan selalu ada sifat kebengkokan, ya, yang harus diluruskan oleh para lelaki. Walaupun Syekh bin Baz rahimahullah tidak menafikan, ya, bisa jadi ada seorang wanita yang hebat dalam satu masalah, ya. Apakah dia pintar, cerdas dalam ilmu pengetahuan, atau pintar dalam ilmu agama seperti hafalannya kuat, ya, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, ya. Tapi misalkan di sisi lain pasti ada kekurangan jika dikaitkan dengan masalah ini, ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW pun menjipati bahwa wanita itu adalah makhluk yang kurang agamanya, ya, dan kurang akalnya. Dan ini sebabnya sabda Rasulullah SAW yang dimaksud dengan kurang akalnya adalah bahwa kedudukan syahadah ataupun saksi dalam persaksian wanita itu dihitung setengah, ya. Berbeda dengan laki-laki, jika laki-laki satu maka perempuan 2 orang untuk masalah persaksian.
Kemudian kurang agamanya maksudnya, kata Rasulullah SAW, tamkusu al-ayyama wa layali, yaitu tidak sholat ya dalam beberapa hari dan beberapa malam karena haid. Ya. Ini yang dimaksud dengan kurang akal dan kurang agamanya. Dan ini adalah fitrah yang difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sekuat apapun kita ataupun wanita membangun dirinya menjadi sebuah sosok yang sempurna, kita tidak boleh lupa dengan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW ini. Ya. Kemudian mengenai hadis ini, ya, istausu bin nisa khair. Ya. Jadi ini kewajiban, sebenarnya kewajiban kepada para lelaki sebagai wali, ya, ataupun sebagai suami, sebagai mahramnya, bukan hanya saja kewajibannya adalah menerima wasiat Nabi Muhammad SAW, tetapi menerimanya dengan baik. Ya. Karena di sini makanya diterjemahkan berbuat baiklah kepada wanita. Ya. Berbuat baiklah kepada wanita. Artinya apa? Bukan hanya menerima, ya, mendengarkan, meyakini wasiat-wasiat dari Nabi, tetapi ketika pelaksanaannya pun harus dilaksanakan dengan baik. Dan ini adalah kandungan yang tadi, hadis yang tadi. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi bukan standarnya beriman, mengetahui bahwa inilah sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, tetapi yang lebih utama, yang lebih berat adalah menerimanya dengan cara yang baik. Ya, dengan menerapkan apa-apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah SAW kepada khususnya para wali, ya, untuk berbuat baik terhadap wanita, apakah itu istri, anak, saudari, dan yang lain. Nah, karena itu salah satu ataupun beberapa hal yang termasuk kategori berbuat baik kepada wanita adalah membimbingnya dalam masalah agama. Ya. Menjadi imam yang baik untuknya. Membimbing dalam agamanya, dalam sholatnya, dalam baca Al-Qur'annya, ya, dalam akhlaknya. Kemudian memberikan hak-haknya sesuai tuntunan syariah. Nafkahnya, lahir batinnya, ya. Kemudian bermuamalah, yaitu dengan akhlak yang baik, dengan perangai yang baik, ya, dengan senyuman yang baik, dengan tutur kata yang baik. Nah, ini adalah bagian hal-hal yang tercakup di dalam hadis tersebut. Ya. Kemudian kita akan berpindah dengan hadis ketiga, yang ini pun mungkin melatar belakangi penulisan buku tersebut. Ya. Itu hadis yang masyhur, ya, yang sama-sama telah kita dengar, telah kita kenal, bahwa Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, ya, bersabda kepada para wanita. Para ulama menyebutkan hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika pelaksanaan sholat Id, ya, baik sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri, ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, uritu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wattala'tu fin nari fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Nah, lihat, aku diperlihatkan surga, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin. Lalu aku diperlihatkan neraka, maka aku melihat kebanyakan penduduknya, kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Oleh karena itu, ketika melihat hadis ini, sudah sangat pantas Rasulullah SAW memperbanyak nasihat, memperbanyak wasiat, nasihat kepada wanita secara langsung dan wasiat kepada para wali.
Karena kenapa? Ini adalah sesuatu yang mengerikan. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ternyata kebanyakan penduduk neraka itu adalah kaum wanita. Bukan menakut-nakuti, tapi memang ini adalah fakta. Ya. Sabda dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah SAW pun memberikan alasannya, ya, alasan-alasan yang logis kenapa wanita itu kebanyakan menjadi penduduk neraka. Salah satunya adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW ya, keluar di waktu Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian melewati jamaah perempuan. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para wanita saat itu, bersabda kepada para wanita, yaitu sahabiat, ya, untuk bersedekah. Alasannya apa? Kenapa menyuruh bersedekah? Ya, karena sesungguhnya Rasulullah SAW melihat bahwa kalian, para wanita, kebanyakan menjadi penduduk api neraka. Ya. Maka diperintahkan sedekah, ya, karena sedekah ini bisa menjadi tameng, menjadi hijab antara dirinya dengan neraka. Ya. Kemudian mereka itu bertanya, ya, kepada Rasulullah SAW, dan ini subhanallah, ya, hadis ini adalah hadis yang sangat baik dipahami oleh seorang wanita. Jadi kebanyakan para wanita itu malu untuk bertanya dalam masalah agamanya. Ya. Kalau bertanya masalah belanja, masalah yang lainnya pintar. Ya. Apalagi sekarang belanja online, ya, di marketplace, ya. Para suami kalah. Tapi untuk masalah akhirat, wanita itu kebanyakan malu untuk bertanya. Apalagi kondisinya dalam kajian umum. Nah, kalau kita melihat hadis ini, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, maka kita mendapati bahwa mereka berkata bahwa para wanita itu ketika disebutkan oleh Rasulullah SAW kebanyakan menjadi penduduk neraka, maka mereka langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka berkata, kenapa, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, kalian sering mengumpat atau yakfurna dalam teks hadisnya, ya, kalian itu sering kufur. Kufur itu kan mengingkari, ya. Kufur itu mengingkari. Yakfurna al-ashir. Kufur terhadap pasangan, ya. Maksudnya apa? Dan kita sudah mengenal tentang makna hadis ini, ya. Bahwa yang dimaksud dengan yakfurna al-ashir yaitu menghilangkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh pasangan. Khususnya ini bagi para istri. Para istri ataupun wanita yang akan menjadi istri ini harus siap-siap dengan pengetahuan tentang hadis ini. Ya. Jadi secara global atau secara ijmal, hadis ini menceritakan alasan yang logis oleh Rasulullah SAW yang disebutkan bahwa kalian itu selalu mengingkari nikmat-nikmat yang diberikan oleh para suami. Suami sudah bekerja keras di kantor, di pekerjaannya, bahkan sebagian suami harus meninggalkan keluarga, tinggal di kota lain demi menafkahi istri dan anaknya. Ya. Tapi tidak sedikit pula para istri yang tidak menghargai jerih payah ini, ya. Dan perkataan-perkataan seperti misalkan dalam rumah tangga, saya tidak pernah dikasih ini, saya tidak pernah dikasih itu. Padahal kalau kita lihat dengan data-data, misalkan seorang suami itu pernah memberikan hal-hal itu, ya. Ataupun bahkan sebagian suami punya catatan tersendiri, gitu kan. Tapi memang hal-hal seperti ini secara apa, ya,
kayaknya secara otomatis itu sering keluar dari seorang wanita. Apakah karena itu fitrah, ya? Atau memang tadi wanita itu diciptakan seperti ini? Maka sedikit sekali yang selamat dari kufur nikmat ini, yaitu mengingkari kebaikan pasangannya. Ya. Nah, ini yang menjadikan sebab kenapa wanita itu menjadi kebanyakan penduduk neraka. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi melanjutkan dalam hadis tersebut, dan aku tidak pernah melihat golongan yang kurang akal dan agamanya dari kalangan wanita. Saya sudah sebutkan kurang akal adalah tentang persaksian, ya, dan ini tidak berkaitan dengan penghinaan, ya, ujaran kebencian apalagi, ya, ataupun body shaming, ya, bukan masalah itu, tetapi yang kurang akalnya adalah tentang masalah persaksian, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan posisi wanita itu setengah daripada posisi laki-laki. Kemudian kurang agamanya disebabkan karena haid, dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ibadah yang paling utama adalah sholat. Ya. Dia meninggalkan sholat beberapa hari karena alasan haid. Tentu yang mengerjakan sholat itu laki-laki lebih utama itu dalam masalah ini. Nah, ini, ya, yang menjadi, atau 3 hadis ini yang mungkin menjadi latar belakang penulisan buku ini. Dan 3 hadis ini yang harus menjadi muqaddimah ataupun menjadi peringatan, tamhid, pembukaan, ya, kita untuk membaca buku ini agar kita tahu tujuannya, agar kita meresapi makna-maknanya. Ternyata, ya, nasihat-nasihat Rasulullah SAW terhadap kaum wanita itu sangat banyak, ya, dan hanya dipilih 100 saja karena kenapa? Karena keterbatasan, ya, ataupun 100 hadis ini dirasa cukup untuk mewakili hadis-hadis yang lainnya, ya. Seperti misalkan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Imam An-Nawawi menulis kitab hadis dan dipilih sekitar 43 hadis yang menjadi pokok-pokok permasalahan agama. Nah, 100 pesan Nabi untuk wanita mungkin ditulis seperti itu, ya. Dan dipilih hadis-hadis yang global, yang umum, ya, dan cakupannya luas, ya. Menjadi hadis-hadis inti yang harus dipelajari oleh seorang wanita. Nah, kita akan lanjut ke pembahasan hadis nomor 1, ya. Nomor 1 di sini adalah hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinfani min ahlin nar lam arahuma. Sabda Nabi Muhammad SAW, ya, dan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bersabda, ya, sallallahu alaihi wasallam, ada 2 golongan yang termasuk penghuni neraka. Lam arahuma, yang tidak pernah aku melihat kedua golongan tersebut. Kemudian Rasulullah SAW memperinci siapa 2 golongan tersebut. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum syiyatun ka'adnabil baqar. Itu sebuah kaum ataupun sebuah golongan, ya, yang mereka itu memiliki cambuk, memegang cambuk, ya, dan cambuknya itu seperti ekor sapi. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, yadribuna bihan nas. Mereka memukul manusia dengan cambuk-cambuk tersebut. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nisa'un kasiyatun ariyatun mumillatun ma'ilat ru'usuhunna ka'asnamil bukhti al-ma'ilah. Yang kedua adalah wanita,
ya. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Ya. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Kemudian menggoyangkan bahu, punggungnya dan rambutnya seperti punuk unta yang condong. Ya. La yadkhulna al-jannata wa la yajidna rihaha. Dan wanita ini tidak akan memasuki surga dan tidak akan mencium wanginya surga. Ya. Wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Padahal bau surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Ya. Nah, kita akan perinci tentang masalah ini. Ya. Seperti tadi hadis ini hadis yang sahih, ya, bahwa Rasulullah SAW menjadikan secara umum dua golongan yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah SAW. Ya. Dan dalam hadis ini konteksnya tidak pernah dilihat karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang buruk. Dan Rasulullah SAW itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Nah, bisa jadi tafsirannya seperti ini. Kenapa tidak pernah dilihat oleh Rasulullah SAW? Karena Rasulullah SAW dijaga Allah Subhanahu wa taala dari keburukan. Oleh karena itu, ditakdirkan Rasulullah SAW tidak melihat dua golongan ini. Dan kalau kita lihat, ya, banyak sekali hal-hal yang senada seperti ini dalam kehidupan Rasulullah SAW, seperti hal-hal yang diceritakan oleh ahli sejarah seperti Ibnu Hisam atau Ibnu Ishaq dalam Sirah An-Nabawiyah, bahwa di masa remaja Rasulullah SAW itu berbeda dengan kebanyakan remaja-remaja penduduk kota Mekah. Pernah satu saat Rasulullah SAW mendengar atau mengetahui ada sebuah pertunjukan musik, ya, di zaman Rasulullah SAW, dan para pemuda ataupun para remaja saat itu biasa untuk menonton pertunjukan tersebut. Kalau di zaman kita mungkin konser, ya, ataupun pertunjukan musik dan semisalnya. Rasulullah SAW tidak pernah, ya, tapi pada satu saat itu ada keinginan dari Rasulullah SAW untuk mengikuti teman-teman sebayanya ataupun mengikuti para pemuda yang ada saat itu di kota Mekah dan ingin melihat pertunjukan tersebut. Sudah bergegas, berniat untuk melihat langsung, ya, tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saat itu Rasulullah SAW mengantuk dengan rasa kantuk yang sangat berat sehingga beliau tertidur sampai pertunjukan itu selesai. Ya. Jadi tidak sama sekali melihat pertunjukan tersebut karena pertunjukan tersebut mengandung maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengandung keburukan yang akan berpengaruh pada kejiwaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam hadis ini lam arahuma, Rasulullah SAW tidak pernah melihatnya. Tapi dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu, ya. Karena wahyu itu dua, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan tidaklah dia berkata kecuali dari hawa nafsunya, kecuali in huwa wahyu yuha, kecuali yang dikatakannya adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam arahuma, kembali tidak pernah menyaksikannya tetapi dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa akan ada dua golongan seperti disebut dalam hadis tersebut. Yang pertama yaitu orang yang memegang cambuk, yang dengan cambuknya itu mereka menyambuk atau memukul orang-orang lemah. Maka Imam An-Nawawi menyebutkan
tafsiran mereka adalah dan Imam Nawawi menukil perkataan dari As-Sakhawi, wahum fa'amma ashabus siyad fahum ghilman wali syurta, ya, bahwa pemegang cambuk ini adalah para pembantu ataupun kru, ya, dari apa ya, pihak-pihak yang berwenang. Di sini disebutkan syurta, dan syurta dalam bahasa Arab itu adalah polisi, ya. Dan saya tidak menyebutkan polisi ataupun sebagai suatu lembaga di sini, tetapi secara umum terjemahan dari bahasa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi yang disebutkan adalah polisi, ya, dan orang-orang yang membantu polisi, ya. Ini disebutkan dalam Syarah An-Nawawi, Syarah Sahih Muslim An-Nawawi. Kemudian waqala As-Sakhawi wa hum al-an a'wanu az-zulm wa yutlaqu ghaliban ala aqbahi jama'atil wali. Jadi As-Sakhawi menyebutkan mereka itu adalah para pembantu pemimpin yang zalim, ya. Para pembantu pemimpin yang zalim. Karena biasanya pemimpin zalim itu tidak turun tangan langsung untuk mengendalikan sebuah permasalahan, tapi mereka mempunyai pembantu-pembantu, algojo, ya, tameng-tameng, ya, yang untuk melakukan hal-hal yang tersebut. Nah, mereka itu memukuli orang-orang yang lemah di antara mereka demi menolong kezaliman para pemimpin, ya. Nah, ini adalah salah satu tafsiran dari hadis tersebut, dan kita tidak akan memperpanjang atau memperlebar tafsiran tersebut. Saya rasa cukup jelas, ya, tafsirannya. Yang akan kita bahas secara terperinci adalah golongan yang kedua, nisa'un kasiyat ariyat ma'ilat mumilat ala ru'usihinna ka'asmatil bukhti al-ma'il, yaitu wanita yang berpakaian tetapi telanjang, ya. Ternyata Nabi SAW 14 abad yang lalu sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah ini. Bahwa Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala akan ada satu golongan, yaitu wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang. Dan ini yang membedakan jahiliyah di zaman Rasulullah SAW dan jahiliyah saat ini, ya. Kalau di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengalami bahwa di zaman jahiliyah orang-orang Quraisy atau orang-orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan umroh dan haji, mereka tawaf uryanan, tawaf dalam keadaan telanjang. Dan ini adalah suatu penyelewengan di dalam ajaran agama Ibrahim, ya. Karena Quraisy itu di zaman Rasulullah SAW masih menganut sebagian ajaran-ajaran agama Ibrahim, milah Ibrahim. Makanya ada ibadah haji di masyarakat mereka. Tetapi setan yang menjadikan mereka berpaling, ya. Salah satunya tadi ketika tawaf, ya, diriwayatkan dari hadis-hadis, kemudian dalam kitab tafsir kebiasaan jahiliyah yaitu tawaf dalam keadaan telanjang, ya. Laki-laki di siang hari, kemudian perempuan tawafnya dalam keadaan telanjang di malam hari, ya. Nah, ini telah diketahui oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW menjadi saksi sejarah, ya, perbuatan tersebut. Tapi yang disebutkan dalam hadis ini, ya, yaitu dia berpakaian tetapi telanjang, ya. Nah, berpakaian telanjang apa maknanya? Berkata Imam An-Nawawi, ya, di dalam Syarah Sahih Muslimnya, amma al-kasiyat al-ariyat fama'nahu takshifu say'an min badaniha izharan li jamaliha, ya.
Yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang maknanya adalah menyingkap, memperlihatkan ya sebagian dari auratnya, dari badannya untuk menampakkan kecantikannya. Lihat, kalau kita detail ya dengan penerangan para ulama, di sini disebutkan memperlihatkan bagian. Bagian itu bisa berupa hal-hal yang sedikit saja. Tapi kalau ditampakkan, ini bisa terkategorikan khasiat ariyat. Ya, misalkan ada pakaian wanita menutup sebagian besar auratnya, tetapi misalkan dadanya terbuka. Nah ini termasuk kategori khasiat ariyat, walaupun persentasenya ya, yang terbuka itu hanya 10%. Gitu. Terus sekarang ada model ya pakaian, misalkan depannya tertutup semua, tetapi punggungnya terbuka. Ini hanya mungkin 25% terbuka, tetapi kalau kita melihat penerangan para ulama, sedikit saja sudah dikategorikan telanjang. Ya. Tujuannya apa? Izharan li jamaliha. Untuk memperlihatkan kecantikan. Ya. Karena kalau tidak cantik biasanya tidak diperlihatkan itu ya. Nah ini adalah tipu daya setan. Jadi memperlihatkan sebagian kecil atau sebagian dari badannya untuk mempercantik dirinya. Jadi hati-hati ini ya. Ada kaidah-kaidah untuk mempercantik diri agar terlihat cantik, maka ini bisa jadi termasuk secara langsung ke dalam khasiat ariyat. Fahunna khasiat ariyat. Nah, yang demikian itu dikategorikan berpakaian tapi telanjang. Kalau sedikit saja dikategorikan seperti itu, apalagi sekarang ya, yang hanya memakai pakaian ya sekedarnya saja, seperti rok mini ya, itu lebih parah lagi, ya. Lebih parah lagi. Kalau di zamannya, ya, di zaman Imam Nawawi menyebutkan yang menampakkan sedikit saja dikategorikan telanjang, terus apa kabarnya dengan di zaman kita saat ini, di mana wanita-wanita berlomba-lomba untuk menampakkan aurat, menampakkan kecantikannya. Wakila yalbasna thiyaban riqaqan tasifu ma tahtaha. Ataupun disebutkan ya, yang dimaksud dengan berpakaian tapi telanjang adalah memakai pakaian yang tipis sehingga masih memungkinkan ya terlihat aurat. Bukankah pakaian tipis ini pernah menjadi tren ya? Bahkan mungkin kalau disambungkan dengan kearifan lokal ya, ini terlihat apa? Terlihat resmi, terlihat sopan ya. Di mana sebagian pakaian wanita terutama ketika pakaian yang digunakan dalam upacara ya ataupun resepsi pernikahan ya. Pakaian adat itu kan biasanya terbuat dari kain brukat ya. Yang sebagian besarnya hanya kain tipis dihiasi dengan bordir-bordir ataupun corak-corak tertentu ya. Tapi pada hakikatnya itu memperlihatkan menerawang, bisa diterawang ya. Terlebih bentuk atau lekuk tubuhnya. Nah, ini pun terkategori khasiat ariyat. Jadi hati-hati. Yang pertama memperlihatkan sebagian badannya ya. Kemudian yang kedua memakai pakaian tetapi tipis, menerawang ya. Kemudian khasiat ariyat fil ma'na ya. Nah, ini secara umum Imam Nawawi menyebutkan dua saja ya. Yaitu wanita yang memperlihatkan sebagian auratnya dan menampakkan kecantikannya, kemudian dia menutup seluruh badannya bisa jadi tetapi dengan kain yang tipis ya. Nah, oleh karena itu seorang wanita muslimah harus mengetahui ya apa yang dimaksud dengan hijab asy-syar'i ataupun harus mengetahui kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala
mengenakan hijab yang syar'i. Kemudian kriteria hijab yang syar'i itu seperti apa? Ya. Maka para ulama, salah satunya Syekh Shalih Al-Munajjid, ya, hafizahullah, menyebutkan yang pertama, syarat hijab muslimah itu yang pertama adalah menutup seluruh auratnya. Ya. Dan aurat terjadi perbedaan pendapat dalam masalah ini sedikit, ya. Ada yang menyebutkan seluruh badannya, atau pendapat kedua seluruh anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan. Ya. Yang kedua, hendaknya pakaiannya itu tidak tipis, tapi pakaian yang tebal, ya, sehingga tidak bisa diterawang. Yang kedua, pakaiannya harus longgar dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Seperti ini, 3 kriterianya. Yang keempat, pakaiannya itu bukan pakaian lelaki. Ya. Tidak menyerupai pakaian lelaki. Kemudian yang selanjutnya, pakaiannya bukan berupa perhiasan, zina. Karena kenapa? Wanita itu perhiasan yang harus ditutup. Sekarang kalau perhiasan ditutupnya dengan perhiasan lagi. Jadi apa fungsinya, gitu ya? Bukan berupa perhiasan. Pakaian perhiasan seperti apa? Banyak, ya. Sekarang misalkan bahkan terjadi kepada kaum muslimah yang pakaiannya juga menutup aurat, tetapi terlalu banyak corak-corak, bordir-bordiran, ya, kemudian pernak-pernik, ya, yang menampakkan bahwa pakaiannya itu adalah perhiasan untuk dinikmati oleh orang-orang sekitarnya. Nah, itu adalah kategori pakaian perhiasan. Kemudian bukan pakaian syuhrah, pakaian ketenaran, seperti yang dipakai artis-artis. Dia mempunyai pakaian tertentu untuk show, ya, untuk tampil, dan biasanya didesain berbeda dengan yang lain. Ini tidak boleh digunakan oleh seorang wanita muslimah. Yang selanjutnya, pakaiannya tidak memakai wewangian, ya. Tidak memakai wewangian. Pakaiannya tidak memakai wewangian, karena wewangian itu, ya, kalau kita lihat bahasan para ulama, ketika seseorang, ya, seorang wanita memakai wewangian, itu akan memancing hasrat seksual dari lawan jenisnya. Terlebih ketika berjalan di pasar, ya, di tempat umum, ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda tentang masalah ini, ya, wanita manapun, ya, yang keluar dengan menggunakan parfum, ya, agar orang-orang mencium wanginya, maka dia dikategorikan sebagai pezina. Waliyadzubillah. Kemudian selanjutnya, pakaiannya tidak seperti pakaian orang-orang kafir atau wanita kafir. Ya. Nah, ini adalah kriteria hijab muslimah. Jadi, selama kriteria ini terkandung dalam pakaian yang digunakan oleh muslimah, maka itu hijab syar'i. Ya. Jadi, kenapa tidak disebutkan warna ini, warna itu? Ya. Karena kita tahu warna-warna tertentu yang tidak memancing pandangan orang lain, yang tidak terkategori pakaian perhiasan, ya. Ataupun bentuknya, ya, bentuknya. Selama tadi bentuknya menutup seluruh aurat, ya, dan tidak menyelisihi uruf syar'i, ya, adat syar'i, ya, maka itu dikategorikan hijab syar'i. Nah, saya ulangi, yang pertama, syaratnya adalah menutup seluruh auratnya, kecuali muka dan telapak tangan, bagi mazhab yang meyakini ini. Kedua, pakaiannya tidak tipis. Ketiga, pakaiannya tidak ketat. Yang keempat, pakaiannya bukan perhiasan, ya. Kemudian bukan pakaian ketenaran, itu yang kelima. Kemudian tidak berparfum, ya.
kemudian tidak menyerupai pakaian orang-orang atau wanita kafir. Ini adalah kriteria hijab syar'i. Oke. Kemudian kita akan lanjutkan sedikit tentang makna hadis tersebut. Wa amal ma'ilat mumilat, ya, faqila zaigat anit ta'atillahi ta'ala. Ya. Di sini disebutkan berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok. Ya. Di sini Imam Nawawi menyebutkan yang dimaksud dengan ma'ilat mumilat yaitu condong dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma yalzamhunna min hifdzil furuj wa ghairiha. Ya, condong dari ketaatan kepada Allah artinya dia lebih suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dalam cakupannya tadi tidak menjaga kehormatan, ya, tidak menjaga kehormatan. Selain dia pakaiannya asal-asalan, ya, berlenggak-lenggok artinya tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi berlenggak-lenggok itu secara hakiki bahwa cara jalan, ya, ataupun tingkah lakunya, ya, yang memancing, ya, memancing perbuatan maksiat. Ya. Mumilat yu'allimna ghairahunna misla fi'lihinna. Jadi mumilat itu bukan menikmati penampilannya saja, bahkan mendakwahkan untuk orang lain agar mereka pun mengikuti gaya berpakaiannya ataupun modenya, ya. Nah, hati-hati nih, sekarang banyak sekali, ya, wanita-wanita yang banyak followernya, ya, banyak pengikutnya, dia ingin, ya, setiap misalkan cara berpakaiannya, cara hidupnya, ya, ingin diikuti oleh para followernya. Untung kalau kehidupannya baik, tetapi ketika, ya, kehidupannya buruk, nah ini bisa terkategori orang-orang seperti ini, ya. Jadi bukan saja untuk menikmati untuk dirinya sendiri, bahkan mengajak. Pertama memperlihatkan dulu, kemudian mengajak orang lain untuk sama-sama berpakaian ataupun mengikuti satu mode yang sama, gitu, ya. Waqila ma'ilat mutabakhirat fi masyatihin, ya. Mutabakhirat ini itu orang-orang yang memakai wewangian, ya, ketika mereka berjalan di tengah keramaian, ya, sehingga tidak jarang, ya, apalagi kalau kita masuk ke sebuah perkantoran, masuk ke dalam lift, ya, ada wanita dengan parfum yang sangat luar biasa, dia naik dari lantai dasar, ya, keluar di lantai 2, kita masih lantai 11, di lantai 11 wanginya masih ada. Nah, ini bisa jadi yang seperti ini, ya. Atau wanita yang berjalan di keramaian, ya, kita sering mendapati misalnya ketika keramaian di stasiun, di kereta, ya, ada wanita lewat, ini wanginya super sangat wangi, gitu, ya, sehingga dia sudah jauh wanginya masih ada, ya, di sekitar kita. Nah, ini waliyadzubillah termasuk dalam masalah ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, atau ma'ilat ila rijali mumilat lahum bima yubdina min zinatihinna, ataupun yang dimaksud berlenggak-lenggok itu adalah wanita yang mendekati laki-laki, yang menampakkan kecantikannya, ya, dan menampakkan perhiasan untuk mendapat pujian, ya, atau sedang pendekatan, ya. Wa amaruhu ru'usuhunna ka'asmatil bukhti, ya. Adapun yang terakhir adalah rambutnya ataupun kepalanya, ya. Kepalanya itu seperti punuk unta, ya. Yang dimaksud adalah fa ma'nahu yu'azzimna ru'usahunna, ya. Bil khumari wal amaim wa ghairiha, ya. Lihat
yang termasuk kandungan hadis tersebut, ya, yang kepalanya berlenggak-lenggok seperti punuk unta itu bisa jadi dia berhijab. Tapi model hijabnya tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Di sini disebutkan yang mereka membesarkan khimar-khimarnya, kerudung-kerudungnya, dan ini maaf sering terjadi kepada malah di kita, di masyarakat kita, ibu-ibunya ya, atau yang sudah tuanya, lansianya, memakai apa ya, seperti apa topi gitu ya, kemudian dijilbabin ataupun dijilbab dulu pakai topi di atasnya, gitu ya, sehingga jilbab mereka menjadi besar, ya, atau memakai amaim, imamah itu kan kain-kain ya, kain-kain yang biasa dipakai di kepala gitu ya. Nah, sekarang banyak sekali, terutama public figure ya, yang baru hijrah gitu ya, pulang dari umroh, pakai misalkan wanita pakai udeng-udeng gitu ya, biar modis gitu. Nah, ini termasuk dari kategori ini ya. Waliyadzubillah, berusaha mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak paham tentang perinciannya. Dan ini adalah perlu diberikan nasihat oleh kita semua ya. Kemudian dan hal-hal yang lain ya yang dikenakan di kepala. Sudah tentu orang-orang yang tidak berjilbab ya, yang tidak menutup kepalanya ya, seperti memakai sanggul ya, kemudian memakai mahkota ataupun perhiasan-perhiasan yang biasa dikenakan di rambutnya. Terlebih ini wanita di dalam rumah juga ya, di dalam rumah juga biasanya wanita yang berambut panjang ya menyatukan rambutnya dalam sebuah ikatan ya, kemudian digulung, disimpan di atas kepalanya. Kemudian dijepit dengan penjepit ya. Dan ini pun diperingatkan oleh syariat. Karena kenapa? Menyerupai wanita yang ada di dalam hadis tersebut. Oleh karena itu, wanita di rumah pun ya tidak boleh melakukan hal yang seperti itu. Kalau ingin simple, diikat saja ataupun dijepitnya, jangan di bagian atas, tetapi lebih dekat kepada tengkuknya. Nah, ini lebih selamat. Ya. Nah, inilah gambaran wanita yang tidak pernah dilihat oleh Rasulullah SAW dan kita pada saat ini telah melihatnya. Kemudian tadi ancamannya apa? Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal baunya surga itu bisa dicium dari jarak perjalanan sekian dan sekian. Disebutkan dalam hadis yang lain, jarak perjalanan 70 tahun. 70 tahun itu perjalanan yang sangat panjang. Ya. Dan ini menggambarkan saking jauhnya wanita-wanita seperti ini dari kebaikan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang atau menahan mereka untuk masuk surga, bahkan tidak mendapatkan baunya. Akhirnya artinya apa? Kedudukannya sangat jauh dari kebaikan. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati ya. Baik sebagai seorang laki-laki, kemudian terlebih seorang wanita, jangan sampai ya kita melanggar ataupun kita disebut dalam kategori hadis ini, yaitu golongan yang kedua. Jangan sampai pakaian kita yang kita pakai tidak sesuai dengan anjuran-anjuran syar'i dalam adab-adab berpakaian, atau sudah menutup aurat tetapi masih terdapat hal-hal yang menyelisihi syariat seperti memakai parfum, dan biasanya parfum ini sekarang sudah menjadi suatu yang lumrah ya bagi sebagian perempuan, waliyadzubillah ya. Ataupun tadi memakai pakaian-pakaian tetapi masih menyisakan sebagian badan yang terlihat. Dan ingat, ketika kita mengurus ataupun merawat rambut kita, jangan sampai rambut kita ya dirawat dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan sebagaimana tadi
disebutkan dalam hadis ini wanita yang rambutnya itu seperti punuk unta dan mereka berlenggak-lenggok ya dan miring gitu ya, seperti punuk unta. Nah ini pun terkait dengan masalah fikih menata rambut ya bagi seorang wanita. Nah mungkin pada kesempatan pagi hari ini kita hanya baru membahas hadis pertama saja ya karena keterbatasan waktu ya, dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita di hari Minggu kedua dan keempat, dan kita akan membaca hadis-hadis selanjutnya. Di sini ada sekitar 100 hadis ya. Kalau dalam satu pertemuan bisa kita membahas 2 hadis saja, maka alhamdulillah mungkin dalam 1 tahun atau kurang dari 1 tahun ini kita bisa menyelesaikan buku ini, dan targetnya bukan selesai tetapi lebih dari itu ya. Kita mengetahui nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW dan berusaha melaksanakan nasihat ini sehingga kita termasuk umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis ya sebelum kita ada tanya jawab ataupun ada beberapa hal yang disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz untuk materi yang sudah disampaikan. Thayyib, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Alhamdulillah Ustaz sudah masuk ke beberapa pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama. Oh, tadi suara saya kecil. Maaf, tadi saya tidak melihat. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika suami takut akan punya anak atau belum siap untuk punya anak karena takut dengan rezeki? Seperti tidak bisa menyekolahkan, membesarkan, padahal yang menjamin rezeki itu kan Allah. Bagaimana sikap kita bagaimana sikap istri karena takut jika istrinya keburu menopause? Ya. Mohon pencerahannya Ustaz. Oke, baik. Saya langsung tanggapi ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Jadi kenapa ada manusia yang takut dengan masalah rezeki ataupun takut dalam menghadapi permasalahan hidup? Yang pertama, PR terbesarnya adalah kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian kita itu selama hidup kita tahu Tuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak pernah mendalami nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah itu seakan-akan sebuah nama saja bagi kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai nama-nama yang indah dan berdoalah dengannya. Ya. Kita harus mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling tidak yang intinya, misalkan masalah rizki, Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki, Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim, yang maha penyayang. Nah, ketika seseorang telah mengenal Allah Subhanahu wa taala, zat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, ya. Ketika kita membaca Ar-Razzaq, maha pemberi rizki, kita berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satu zat yang bisa memberikan rizki kepada kita, ya, atau menahan rizki dari kita. Maka tidak akan ada ketakutan bagi kita. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu,
salah satu zikir yang disunahkan untuk dibaca setelah salat, Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. La mani lima a'taita, tidak akan ada yang bisa menolak apa-apa yang telah engkau berikan. Dan sebaliknya, ya, tidak ada yang bisa memberi apa-apa yang kau tahan. Nah, ini ketika kita menghayati ya doa ini dengan penghayatan yang seksama, yang serius, ya, maka akan timbul keyakinan bahwa ternyata rezeki yang datang kepada kita itu semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun yang belum rezeki, ya, yang belum kesampaian, ya, kita miliki ternyata Allah tahan gitu. Sekuat apapun tenaga kita, ya, untuk menolak rezeki dari Allah ataupun untuk meraih rezeki yang ada di hadapan kita selama Allah Subhanahu wa taala menahannya, maka tidak akan pernah menjadi rezeki kita. Dan kita bayangkan ya, berapa banyak orang yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mencicipi harta yang dia kumpulkan. Bukankah orang-orang yang meninggal hartanya menjadi warisan anak-anaknya? Padahal dia 24 jam memikirkan harta tersebut, mencari harta tersebut. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak dia tidak menikmatinya, maka harta tersebut diwariskan kepada anak-anaknya. Nah, oleh karena itu, yang pertama solusinya kembali kepada tadi Asmaul Husna. Memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwa rezeki itu urusannya Allah, terkandung dalam nama Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki, yang mengatur rezeki, ya, yang menahan rezeki juga, ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bukankah kalau saya tidak pernah mengalami sehari dalam hidup saya tidak makan. Selalu makan gitu ya. Itu kalau kita sambungkan ternyata Allah Subhanahu wa taala itu mengatur seluruh kehidupan kita. Kemudian Al-Mudabbir. Allah itu mengatur seluruh kehidupan yang ada di dunia. Nah, kalau kita sudah mengenal Asmaul Husna, memahami sifat-sifatnya, insya Allah tidak akan ada keraguan terhadap takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian inilah yang terjadi kepada orang-orang Quraisy di zaman jahiliyah. Imlak, ya. Imlak itu kan takut miskin, ya. Makanya sebagian mereka membunuh anak-anaknya karena takut miskin. Dan ini adalah perbuatan orang-orang musyrik dan orang-orang kafir yang tidak boleh dicontoh. Ya. Jadi ingatkan kembali bahwa rezeki ini yang menanggung Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada zat yang bisa menolak rezeki kemudian memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ana inda dzanni abdi bi, ya. Aku ada dalam prasangka hambaku. Kalau prasangkanya takut nggak bisa biayain sekolah, takut nggak bisa nafkahin, itu yang akan terjadi. Tetapi kalau di awal, ya, kalau di awal kita bangun dengan optimisme pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah menanggung rezeki anak ini. Sudah. Ya. Kemudian yang ketiga, pelajari kedudukan anak dalam Islam. Ya. Subhanallah. Anak itu adalah nikmat. Bahkan di dunia saja, ya, sudah terasa. Coba, kebaikan anak itu sudah terasa di dunia. Bahkan sebelum dia dilahirkan. Coba ibu-ibu, ya, yang sedang hamil, kemudian ngantri untuk membeli tiket ataupun ngantri di kantor kelurahan, puskesmas, biasanya didahuluin. Itu tuh wanita hamil dulu. Bahkan di kereta api ada tempat duduk prioritas. Salah satunya untuk orang yang hamil, wanita hamil. Wanita hamil masuk, kereta lagi penuh, ternyata di situ ada tempat duduk prioritas. Maka yang duduk di situ berdiri. Itu keutamaan anak yang harus kita sadari. Di dunia, sebelum lahir itu, ya. Baru setelah lahir,
kita ya ke sebuah tempat keramaian, bawa anak dapat prioritas. Itu tuh bawa anak gitu ya. Kita sering mendapatkan hal-hal seperti itu. Apalagi nanti di akhirat. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna rajula la tarfa'u darajatuhu fil akhirah. Sesungguhnya ada seorang lelaki atau seorang orang tua yang derajatnya terus meninggi di akhirat, kemudian bertanya, wahai Rabb, wahai Tuhanku, dari mana aku mendapatkan derajat ini? Padahal aku tidak pernah mengerjakan amal sebanyak ini. Maka Allah menjawab, bistighfari waladika laka. Ini dengan sebab istighfar anakmu terhadapmu. Nah, pelajari keutamaan anak, kedudukan anak dalam Islam, insya Allah akan termotivasi untuk memperbanyak anak. Ya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik, Ustaz. Soal kedua, Ustaz. Ya, silakan. Yang Bagaimana ya. seorang akhwat yang sudah memakai hijab syar'i keluar rumah menggendong bayi dengan gendongan di depan dengan gendongan depan, Ya. sehingga bahu lengannya terjiplak. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya. Sebenarnya ini masalah teknis ya. Masalah teknis bahwa sekarang banyak sekali alat-alat yang berkaitan dengan hal tersebut yang sebenarnya bisa disiasati gitu ya. Apakah bahu ini ya ketika terlihat ya lekuknya, apakah termasuk bagian menampakkan aurat atau tidak ya? Tentu yang lebih baik ditutup dengan kerudungnya, karena saya pun ya punya istri seperti itu, maksudnya kadang menggendong anak di depan, kemudian diikatkan ke pundaknya, tetapi masih ditutup dengan kerudungnya. Nah, ini bisa menjadi solusi agar pundaknya tidak terlihat ya. Tapi ketika misalkan darurat tidak bisa lagi ya, dengan beberapa alasan, apakah panas dan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni hal tersebut ya. Tetapi diusahakan bahwa itu pun kita tutup ya, karena itu bagian dari lekuk tubuh yang tidak boleh terlihat secara jelas oleh orang-orang yang non mahram gitu ya. Jadi dilihat saja hal-hal yang lain yang bisa menutup lekuk tubuh tersebut tanpa memberatkan ibunya tersebut untuk tetap menggendong anaknya ya. Ini masalah teknis saja, wallahu a'lam. Berikutnya akan kami buka sesi pertanyaan via raise hand untuk dua orang penanya. Silakan ingin bertanya. Ya. Sebelumnya di sini ada pertanyaan ya di chat. Oh ya, silakan Ibu siapa? Ibu Sutiah ya. Terlebih dahulu. Silakan Bu. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, saya mau bertanya, gini Ustadz, kan saya itu posisinya tinggal sama kakak ipar dan perempuan kandung. Ya. Dan saya itu kan baru dapat hidayah, misal kalau sebenarnya kakak ipar itu kan bukan mahram. Bukan mahram. Iya. Nah, itu sebaiknya kan saya baru pelan-pelan gitu proses hidayahnya. Jadi kan saya baru pakai hijab di rumah gitu. Ya. Cuman saya belum bisa menutupi secara sempurna. Istilahnya kalau kaki itu kan aurat lengan gitu. Jadi saya baru bisa berhijab. Itu bagaimana Ustaz? Oke, baik. Jazakallah. Baik, waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya urusan Ibu untuk menutup hijab dengan sempurna, dan tentu semuanya berproses ya. Alhamdulillah hidayah ini adalah suatu yang mahal yang akhirnya ternyata Allah berikan kepada kita semua. Dan ketika kita mengetahui bahwa hijab ini adalah atau hidayah ini adalah mahal, maka
genggamlah hidayah tersebut, jangan sampai lepas. Kemudian untuk berproses menutup hijab, ya, maka diusahakan sedikit demi sedikit, ya. Sudah mulai pertama mengetahui kriteria hijab syar'i itu seperti apa. Tadi yang sekitar 7 poin saya sebutkan, ya, menutup seluruh anggota badannya dan menghilangkan was-was. Oh, ini kaki kan gimana ya, sulit kalau di rumah, ya. Nah, kesulitan ini yang memang harus dilawan, gitu ya, dilawan. Dan walaupun kaki ini menjadi perdebatan di antara para ulama seperti mazhab Abu Hanifah, ya, menyebutkan bahwa kaki ini boleh terbuka, gitu ya, tidak menjadi aurat, ya, boleh tidak memakai kaos kaki. Itu ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Oleh karena itu kebanyakan misalkan wanita-wanita yang datang dari India dengan Pakistan atau Bangladesh ketika musim umrah atau musim haji, mereka sholat tapi kaki-kaki mereka terbuka karena kebanyakan mereka menganut mazhab Abu Hanifah, ya. Nah, ini kita hargai pendapat ini, tapi kembali kepada pendapat yang utama, yang lebih kuat bahwa kaki wanita pun adalah aurat. Berapa banyak orang-orang yang atau laki-laki yang tergoda karena indahnya kaki seorang wanita. Nah, itu bertahap, ya, bertahap menutup aurat dan diusahakan, ya, diusahakan tidak terlihat aurat walaupun di depan tadi ipar. Walaupun kita tuh sudah percaya sama ipar kita itu tidak ada apa-apanya, ya. Dan ini yang menjadikan alasan, ya, kebanyakan orang udahlah, terutama ayah, ya, ayah membiarkan anaknya, anak perempuannya keluar sama laki-laki non mahram karena percaya. Kemudian tadi seorang tidak menggunakan hijab di depan iparnya karena percaya. Kita lebih percaya sama orang tetapi nggak percaya sama Rasulullah SAW yang perkataannya itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ista'in billah wa la ta'jaz." Ya. Ibu sekarang sudah berhijrah, ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan melemah, kata Rasulullah SAW. Kalau sudah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melemah, jangan mengendor, gitu ya. Salah satunya agar kita tidak mengendor, cari komunitas-komunitas yang akan membawa kita kepada kebaikan. Cari teman-teman yang akan membawa kita pada kebaikan. Ya, alhamdulillah termasuk kajian ini MT Darunisa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala pada orang-orang yang di dalamnya. Ini adalah bagian dari komunitas yang akan mengecas iman kita, ya, ataupun mengarahkan hijrah kita lebih baik, ya. Dan mengenai bertahap sesuai dengan kemampuan tentunya, ya. Tapi tidak boleh melemah ketika memang kita ingin berhijrah dan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Adapun tentang ipar tadi, ipar itu adalah maut, kata Rasulullah SAW. Berapa banyak orang yang melalaikan hal tersebut, ya. Melalaikan saking dekatnya. Bukankah sudah banyak kejadian, ya? Ipar dengan ipar melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan. Dan ini terjadi. Bahkan bukan di kita saja, di negeri-negeri Islam, di negara Arab pun seperti itu. Karena apa? Tadi sudah percaya, tapi kita tidak percaya kepada Rasulullah SAW yang bersabda, ipar itu adalah maut. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Kemudian di sini ada di chat, ya. Saya akan bacakan. Bismillah, izin bertanya. Apakah seorang wanita yang mengikat rambutnya ke atas atau memakai ikat rambut yang besar sehingga ketika dia memakai hijab atau mukena terlihat seperti gundukan atau punuk, apakah dibolehkan, Ustaz, atau masuk ke dalam hadis kedua, ya, golongan kedua dari Abu Hurairah tadi, ya. Ini yang dikomentari oleh para ulama, ya. Ya. Apa? Dia sudah berhijab tapi
dan sering ya, terutama maaf, emak-emak di zaman sekarang itu pengen rapi ya, rambutnya itu diikat, terus disimpan di atas kepalanya, memakai penjepit, baru memakai hijab, dan ini wallahu alam, sepengetahuan saya setelah melihat karangan para ulama, pendapat para ulama itu termasuk ke dalam kategori hadis tersebut. Ya. Makanya para ulama menyarankan sudah diikat saja. Diikat saja, ataupun di zaman Rasulullah SAW para wanita itu mengepang, ya, mengepang rambutnya. Termasuk istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah, rambutnya itu tebal, ya, panjang. Makanya beliau bertanya tentang masalah mandi besar. Ini mandi besar itu saya harus membuka ikatan rambut saya atau tidak, gitu ya. Kalau haid kan harus dibuka, kalau janabah saja tidak, gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini, maka cara mengikat rambut seperti itu, ya, yang akan menjadikan ya kepala kita lebih besar, gitu ya, itu dihindari. Pertama, menghindarinya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi mengingat di dalam hadis tersebut telah disebutkan. Yang kedua, ya, yang kedua kita hindari karena memang dari itu kan sesuatu yang aneh, gitu ya, sesuatu yang aneh, gitu ya, dari segi penampilan saja tidak baik, gitu ya, tidak indah, tidak sopan itu sepertinya, gitu ya. Maka lebih baik ditinggalkan cara seperti ini, walaupun tentu beda ya, tidak secara spesifik termasuk persis dalam hadis tersebut, tapi para ulama menyarankan untuk menghindari, bahkan diajarkan kepada anak-anak kita. Kita kan ibu-ibu biasanya kalau punya anak perempuan, rambutnya itu dirawat, gitu ya, dirawat, kemudian dikepang, dikasih pita, dikasih penjepit dan yang lainnya. Nah, diajarkan kepada anak-anak kita pun jangan sampai anak-anak kita itu sudah terbiasa diikat rambutnya di atas, gitu ya, sehingga nanti dewasanya sudah terbiasa, gitu ya. Nah, ini hal-hal yang berkaitan dengan cara mengikat rambut, dan insya Allah mungkin di pertemuan ke depan kita akan sedikit bahas lagi ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya. Banyak sekali faedah yang dapat kita ambil dari materi hari ini. Kami mohon maaf belum bisa membacakan seluruh pertanyaan yang masuk karena keterbatasan waktu. Sebagai penutup Ustaz, mohon untuk memberikan kesimpulan dan nasihat terakhir untuk kita semua. Oke, baik. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan kepada akhwatu fillah ya, bahwa mengapa Rasulullah SAW selalu banyak berpesan kepada wanita ya, karena memang begitu banyak hal-hal yang akan membahayakan kehidupan wanita. Oleh karena itu, seorang wanita harus lebih perhatian melihat ya, membaca nasihat-nasihat ini dan memahami nasihat-nasihat ini, kemudian mengamalkan nasihat-nasihat ini sehingga wanita-wanita ini akan tumbuh ya, hidup dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dikategorikan sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan hari ini. Mengenai tadi ada saya disuruh memberi pertanyaan ini. Ada sesinya nanti lagi. Oh ya, oke, silakan. Baik, berikutnya kita masuk pada sesi pembagian hadiah berdasarkan kecepatan dan ketepatan menjawab. Bagaimana yang kita sebutkan di awal, untuk hadiah dari soal pertama, kita yaitu kitab yang saat ini kita bahas, 100 Pesan Nabi untuk Wanita. Silakan Ustadz untuk memberikan pertanyaan pertama. Oke, baik. Pertanyaan pertama, sebutkan tentang hadis nasihat ya. Ad-dinu nasihat. Din itu adalah nasihat bagi siapa saja. Tafadhali Susi. Tafadhali Ukhti Susi.
Silakan Ukhti Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat itu adalah untuk semuanya, untuk hak Allah, kitabnya, Rasulnya, pemerintah kaum muslimin, dan seluruh rakyat kaum muslimin. Oke, baik, mumtaz. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik. Ya, jawabannya benar. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fikum. Pertanyaan terakhir adalah hadiahnya voucher umroh untuk satu keberangkatan satu orang senilai 1 juta rupiah dari Travel Afwaja Tours, sahabat perjalanan ibadah Anda. Tafadhol Ustadz untuk pertanyaannya. Oke, pertanyaannya, saya tadi menyebutkan kriteria hijab syar'i, ya. Sebutkan minimal 4. Silahkan Ukhti Aireni. Bismillah. Yang pertama, longgar, tidak membentuk lekuk tubuh. Yang kedua, kainnya tidak tipis atau transparan. Yang ketiga, tidak menyerupai kaum kafir, wanita-wanita kaum kafir. Dan yang keempat, tidak memakai parfum, memakai parfum pada pakaian. Oh ya, baik. Oke, jawabannya benar. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ukhti. Baik, untuk mengklaim hadiahnya silahkan hubungi admin Darunisa di chat Zoom. Taib, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Hafizahullah Ta'ala yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua. Kita doakan semoga Ustadz senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Dan Allah berikan keberkahan pada ilmunya, hidupnya, keluarganya, dan segala aktivitasnya. Amin. Mari kita tutup acara ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar berbagi dan sila ukhuwah. Jazakallahu khairan ya Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakillah khairan.